Halo, assalamualaikum. Untuk pembelajaran matematika kita hari ini, kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, program linear ini merupakan bab 2 dari matematika wajib kelas 11. Oke, sebelum kita masuk ke program linear, saya akan mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama yaitu kalian tentukan titik potongnya. Titik potong itu ada titik potong sumbu Y dan ada titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua adalah membuat garis melalui setiap pasang titik potong. Jadi setelah kita dapat titik potongnya, kita buat garisnya. Kemudian yang ketiga adalah mengambil titik 0,0 dan disubstitusikan ke pertidaksamaan linearnya. Nah, hal ini digunakan untuk kita tahu daerah penyelesaian dari masing-masing garis yang kita buat itu ada di atas garis atau di bawah garis. Kemudian yang keempat adalah arsir daerah penyelesaiannya. Jadi nanti masing-masing garis itu punya penyelesaian daerah penyelesaiannya. Kemudian perpotongan dari garis daerah penyelesaian masing-masing garis itu merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini karena sistem berarti dia ada beberapa pertidaksamaan. Jadi di sini ada pertidaksamaan yang pertama, 3x plus 6y lebih besar sama dengan 24. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Kemudian x-nya harus lebih besar sama dengan 0, y-nya lebih besar sama dengan 0. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potongnya. Nah, titik potong di sini untuk lebih gampangnya kita buat dengan tabel. Nah, di sini ada dua ya. Jadi yang kita tahu untuk titik potongnya ini ada dua. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu 3x plus 6y lebih besar sama dengan 24. Nah, untuk mencari titik potong sumbu y berarti x-nya yang 0. Kalau untuk mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Kita hitung bersama-sama ya. Ya, kita hitung untuk yang pertama yaitu di sini ada 3X plus 6Y lebih besar sama dengan 24. Berarti kalau misalkan x-nya sama dengan 0 untuk mencari titik potong sumbu y, berarti kita ganti x-nya dengan nilai 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 6y. Nah, di sini tandanya bisa kita buat sama dengan aja, sama dengan 24. Berarti di sini 6y sama dengan 24. Berarti y-nya sama dengan 24 dibagi 6. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Berarti kalau x-nya 0, y-nya adalah 4. Oke, kita lanjut ke titik potong sumbu x. Untuk titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita punya 3x plus 6y lebih besar sama dengan 24. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, maka kita buat jadinya 3x ditambah 6, y-nya diganti dengan 0 dikali 0 sama dengan 24. Berarti di sini 3x sama dengan 24. Berarti x-nya sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi kalau di sini y-nya 0 berarti x-nya adalah 8. Nah, berarti kita di sini sudah dapat ya ada dua titik
bacanya gimana? Bacanya atas ke bawah. Jadi di sini kita dapat 0,4 dan satu lagi kita dapat 8,0. Oke, untuk yang pertama kita sudah dapat. Kita lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua berarti kalau x-nya 0. Sekarang kita yang kedua yaitu x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Berarti kalau di sini x-nya sama dengan 0, maka nanti jadinya x-nya kita ganti 0. Berarti 0 plus 3y sama dengan 12. Berarti 3y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasil adalah 4. Jadi kalau x-nya 0 berarti kita dapat y-nya adalah 4. Di sini kita tulis 4. Selanjutnya kalau y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti ada x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Berarti y sama dengan 0. Artinya kita ubah y-nya menjadi 0. Berarti x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Berarti di sini x sama dengan 12. Nah, di sini kita udah dapat kalau y-nya 0 berarti x-nya 12. Di sini berarti 12. Berarti kita dapat di titiknya yang ini adalah 0,4 dan yang ini adalah 12,0. Jangan lupa bacanya itu ini x, yang depan itu x, yang belakang y ya. Jadi nanti di titik supaya tidak salah. Oke, kita lanjut untuk menggambar grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya ya. Jadi untuk titik yang pertama, kita lihat titik yang pertama yaitu adalah 0,4 dan 8,0. Berarti kita yang pertama punya 0,4. X-nya adalah 0. X-nya 0, ini sumbu x ya. Jadi ini yang ke mendatar ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. X-nya adalah 0, y-nya adalah 4. Berarti di sini ini untuk yang titik 0,4. Kemudian yang kedua kita punya 8,0. 8,0 berarti x-nya 8, y-nya 0, artinya di sini. Nah, ini adalah 8,0. Nah, setelah itu kalian tarik garis terlebih dahulu ya. Jadi tarik garis terlebih dahulu dari 4 sama 8 ini. Tarik garis. Usahakan lurus ya, karena di sini harus lurus ya. Ya, ini adalah garis untuk pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang kedua tadi kita punya titik yang pertama adalah 0,4 dan yang kedua adalah 12,0. Berarti 0,4, x-nya 0, y-nya 4. Sama ternyata di sini. Untuk yang kedua adalah 12,0, x-nya 12, y-nya 0, berarti di sini. Ya, tadi ini 0,4, di sini 12,0. Dan setelah itu kita tarik garis sama. Berarti seperti tadi kita tarik garisnya lurus ya, usahakan lurus. Pakai penggaris. Jadi kalian kalau gambar grafik harus menggunakan penggaris. Ya, di sini berarti ini untuk grafik pertidaksamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang diarsir. Kita lihat untuk yang pertama, tadi kan di sini ada 3x plus 6y lebih besar sama dengan 24. Tadi kalau misalkan di langkah
kita bisa dicek masukkan titik 0,0. Jadi kita masukkan 0,0, 0,0. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 lebih besar sama dengan 24. Nah, ini kan hasilnya 0. 0 lebih besar sama dengan 24. 0 lebih besar dari 24 atau tidak? Ternyata salah. Ya, harusnya kan 0 itu lebih kecil daripada 24. Nah, kalau dia salah, artinya dia yang titik 0,0 itu tidak boleh diarsir. Jadi kalau dia salah, artinya yang ada titik 0,0-nya itu tidak diarsir. Jadi yang diarsir adalah yang sebaliknya. Nah, sama yang ini juga nanti seperti itu. Kita cek untuk 0,0. Berarti 0,0. Artinya di sini 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar dari sama dengan 12. Nah, 0 lebih besar dari 12 salah atau benar? Ternyata salah. Sama, kalau salah berarti yang ada titik 0,0-nya itu bukan daerah penyelesaian. Jadi yang diarsir adalah yang sebaliknya. Itu kalau kalian ingin mengecek satu-satu. Tapi untuk lebih mudahnya, untuk cara yang lebih mudahnya, yaitu ingat saja kalau misalkan dia tandanya lebih besar, itu yang diarsir adalah yang di atas grafik, di atas garisnya. Jadi kalau yang diarsir, kalau lebih besar itu adalah atas garis. Nah, kalau dia lebih kecil, itu yang diarsir adalah yang di bawah garis. Nah, jadi kalian tahu ya, kalau misalnya garis nih, kalau misalkan bagian atas itu berarti yang ini, kalau yang bagian bawah itu berarti yang ini. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat tadi untuk yang pertama, dia tandanya lebih besar. Berarti untuk garis yang pertama, kalau lebih besar tadi di atas grafik, berarti yang diarsir itu adalah yang di atasnya, berarti atas sebelah sini. Ini ya, jadi grafiknya di garis nanti. Sebenarnya ini penuh ya, cuma karena saya garisnya satu-satu jadi seperti ini. Oke, kita lanjut sampai bawah. Sampai bawah. Dan seterusnya ya, ini sebenarnya masih panjang garisnya. Kemudian untuk yang kedua kita lihat di sini juga lebih besar. Berarti yang diarsir juga yang di atas garis. Jadi ini grafik kedua atau garis kedua, berarti kita arsir yang di atas garis karena dia lebih besar. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai bawah. Seperti ini. Garisnya sebenarnya penuh ya nanti untuk garis grafiknya. Sudah. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sekarang kita lihat syarat yang ketiga, yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan ada di sini ada kuadran, 4 kuadran. Kalau yang X sama Y-nya lebih besar sama dengan 0, artinya itu X dan Y-nya harus bertanda positif. Jadi di sini kan kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti sini positif, sini positif, di sini negatif, sini negatif. Nah, yang keduanya positif itu kan ada di sini, daerah yang pertama. Berarti untuk penyelesaian ini juga harus yang ada di daerah ini, daerah
yang kuadran 1 atau yang pertama nih, ke atas dan ke kanan. Jadi kalau misalkan ada grafik yang melebihi ini, itu bukan daerah penyelesaian. Setelah itu, kalau kita sudah menentukan berarti daerahnya yang hanya yang sebelah sini, ya sebelah sini, berarti tinggal kita lihat di sini kan tadi untuk daerah penyelesaian grafik 1 itu berwarna hitam, daerah grafik 2 itu berwarna kuning. Kita lihat daerah yang ada keduanya dan ada di kuadran 1. Berarti yang mana daerahnya? Kita lihat di situ ada daerah yang ada keduanya. Ini ya. Jadi daerahnya adalah yang atas ini nih, yang saya arsir. Itu daerah penyelesaiannya. Jangan sampai ke daerah yang sebelahnya. Jadi dilihat dari yang ada garis hitam dan garis kuningnya, ya. Jadi seperti ini. Setelah saya arsir, ini warna merah merupakan daerah penyelesaian. Atau saya singkat biasanya DP, ya. Jadi untuk pertanyaan tentukan himpunan penyelesaian dari ini sistem pertidaksamaan linear yang ini, hasilnya adalah dia berupa daerah penyelesaian, yaitu yang di sebelah sini. Jadi seperti itu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini menjadi dasar kalian untuk mempelajari program linear. Kita lanjut ke apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu untuk aplikasi dari program linear atau ProLin. Di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan ProLin. Jadi yang pertama, biasanya untuk program linear ini bentuk soalnya adalah soal cerita. Jadi kalian yang langkah pertama kali adalah kalian harus buat permisalan dari subjek yang ada pada soal. Jadi kita buat subjeknya itu dimisalkan dengan suatu variabel. Kemudian yang kedua, kalian buat model matematikanya. Kemudian untuk yang ketiga, kalian buat grafik penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, grafik penyelesaian itu seperti yang tadi kita sudah pelajari untuk sistem pertidaksamaan linear, dua variabel. Kemudian yang keempat nanti dicari dari grafik daerah penyelesaian itu kalian ambil titik-titik yang ada di grafik tersebut, daerah penyelesaian tersebut. Nah, setelah itu kalian substitusikan titik tersebut ke fungsi tujuannya. Yang kelima, kalian bandingkan hasilnya dan sesuaikan yang ditanyakan. Biasanya untuk program linear itu yang ditanyakan atau fungsi tujuannya itu adalah kalau tidak memaksimalkan berarti dia meminimumkan. Sekarang yang kalian harus tahu, harus ingat ya, yaitu tentang yang pertama fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah dia memaksimalkan. Dan satu lagi adalah meminimumkan. Nah, kalau untuk memaksimalkan itu biasanya kalau misalkan kalian adalah seorang pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalkan memaksimalkan itu biasanya keuntungan, ya, kalau kalian seorang pedagang. Kemudian kalau meminimumkan itu biasanya kalian adalah sebagai pembeli. Jadi meminimumkan pengeluaran. Jadi pengeluarannya itu diminimumkan.
Nah, nanti ciri-cirinya apa? Jadi kalau memaksimalkan, biasanya untuk model matematikanya di sini ya, model matematikanya itu matematika itu kalian menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalkan fungsi tujuannya memaksimalkan, berarti model matematikanya itu adalah kurang dari sama dengan. Kemudian kalau misalkan meminimumkan, itu model matematikanya menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Ya, jangan lupa kalau misalkan fungsi tujuannya ini ada dua. Sama seperti daerah penyelesaian yang tadi, kalau misalkan lebih besar berarti dia ada di bawah garis, kalau lebih kecil dia lebih besar itu ada di atas garis, kalau lebih kecil itu ada di bawah garis. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Seorang anak penderita kekurangan gizi diharuskan mengkonsumsi 2 jenis tablet vitamin setiap hari. Tablet pertama mengandung 6 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 3 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 18 vitamin A dan 12 vitamin B. Jika harga tablet pertama adalah 35.000 per butir dan tablet kedua 5.000 per butir, jika harga tablet pertama 3.500 per butir dan tablet kedua 5.000 per butir, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet setiap hari adalah. Nah, jadi di sini kalian punya subjeknya yaitu adalah tablet. Di sini ada tablet. Subjeknya adalah tablet. Kemudian di sini ada vitamin A dan vitamin B. Untuk tablet yang pertama, vitamin A-nya 6, vitamin B-nya 1. Tablet yang kedua itu vitamin A-nya 3, vitamin B-nya 5. Ya. Terus di sini harga tabletnya ada 3.500 dan harga 5.000. Ini sebagai fungsi tujuan. Tujuannya apa? Meminimumkan pengeluaran. Jadi kita sebagai pembeli nggak mau dong kalau kita sebagai pembeli pengeluaran kita lebih besar. Kita pasti mau harganya itu yang paling minimum. Kita coba jawab ya. Oke, untuk yang pertama, caranya adalah dimisalkan atau kita misalkan subjeknya dengan suatu variabel. Di sini tadi yang subjeknya itu adalah tablet, ya. Jadi di sini ada tablet pertama dan ada tablet kedua. Tablet pertama itu misalkan X, tablet kedua itu misalkan Y. Sudah kita misalkan, langkah yang kedua adalah buat model matematika dan fungsi tujuannya. Nah, untuk memudahkan membuat model matematikanya, biasanya saya membuat tabel. Jadi di sini itu adalah subjek yang saya punya, yaitu tablet 1 ya, yang saya misalkan tadi X, kemudian tablet 2 yang saya misalkan sebagai Y. Nah, setiap tablet ini tadi kan terdiri dari vitamin A dan vitamin B. Berarti sini saya tulis dong vitamin A, di sini sebelahnya vitamin B. Oke, kita lihat di sini tablet pertama itu vitamin A-nya adalah 6. Berarti di sini kita tulis 6 dan 1 unit vitamin B, berarti di sini kita tulis 1.
Kemudian tablet yang kedua itu 3 unit vitamin A, kita tulis di sini 3. Kemudian 5 unit vitamin B, berarti di sini kita tulis 5. Nah, di sini setiap vitamin itu pasti tadi ada batasannya. Jadi dalam satu hari anak tersebut memerlukan 18 vitamin A. 18 vitamin A. Berarti di sini harus 18. Kemudian vitamin B-nya adalah 12. Berarti di sini adalah 12 ya. Jadi di sini anak tersebut membutuhkan 18 vitamin A dan 12 vitamin B. Oke, kita sudah punya seperti ini. Berarti kan di sini ada kita bisa tulis ya. Di sini kan berarti kan 6 itu X, 3 itu Y. Kita bacanya jadi ke bawah. Berarti kita tulis di sini 6X ditambah 3Y. 6X, 6X, 3Y. Nah, tadi kalau meminimumkan berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan berapa ini? 18. Kemudian untuk yang kedua kita lihat dari kolom yang ini. Berarti vitamin B 1X, 1X berarti bisa kita tulis X saja. Ditambah 5Y, berarti tulis 5Y. Meminimumkan lebih besar sama dengan 12. Di sini kita sudah dapat kedua pertidaksamaannya. Jangan lupa kalau misalkan barang subjek dalam program linear itu pasti tidak ada yang minus. Jadi harus X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapat untuk model matematikanya atau sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Ya, jadi untuk membuat sistem pertidaksamaannya kita harus buat tabel terlebih dahulu. Diidentifikasi ada apa aja yang di dalam soal ini. Terus, fungsi tujuannya, fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya adalah minimumkan pengeluaran, berarti meminimumkan pengeluaran. Nah, tadi harga masing-masing tablet itu kan ada harganya. Berarti di sini apa? Tablet pertama 3.500. Tablet pertama tadi kita misalkan X, berarti meminimumkan 3.500 X, 3.500 tablet pertama, ditambah harganya tablet kedua adalah 5.000, berarti 5.000 tablet kedua tadi kita misalkan Y, berarti 5.000 Y. Nah, sudah selesai. Jadi langkah pertama dan langkah kedua sudah kita selesaikan. Yang pertama kita misalkan, yang kedua kita buat model matematika dan fungsi tujuannya. Kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita buat grafik penyelesaiannya. Jadi kita punya tadi yang pertama adalah 6X plus 3Y lebih besar sama dengan 18. Tidak sama yang kedua, X plus 5Y lebih besar sama dengan 12, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, sama ya seperti tadi, kita buat tabelnya biar lebih mudah. Yang pertama itu 6X plus 3Y lebih besar sama dengan 18. Berarti di sini kalau misalkan X-nya, Y-nya, sini X-nya 0, Y-nya 0. Berarti untuk yang X-nya sama dengan 0, berarti 6X plus 3Y sama dengan 18. Berarti 6 kali 0 plus 3Y sama dengan 18. 3Y sama dengan 18.
Y sama dengan 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 6. Sekarang kita hitung untuk yang Y-nya sama dengan 0. Untuk yang Y-nya sama dengan 0, berarti di sini ada 6X plus 3Y sama dengan 18. Berarti 6X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 18. Berarti 6X sama dengan 18, X sama dengan 18 dibagi 6, yaitu sama dengan 3. Berarti di sini adalah 3. Jadi nanti untuk titiknya yang pertama ada 0,6, yang kedua ada 3,0. Ini nanti dibuat tabel ya, jangan lupa. Seperti itu. Untuk pertidaksamaan yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Untuk pertidaksamaan yang kedua, berarti kita punya di situ ada X plus 5Y lebih besar sama dengan 12. Sama seperti tadi, kita buat tabelnya XY, di sini X-nya 0, Y-nya 0. Ya, kita buat tabelnya. Kita hitung. Kalau X-nya sama dengan 0, maka di sini X plus 5Y sama dengan 12. X-nya kita ganti 0. 0 plus 5Y sama dengan 12. Berarti 5Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 5. Hasilnya adalah 2,4. Jadi di sini kalau X-nya 0, Y-nya 2,4. Tulis di sini 2,4. Setelah kita dapat Y-nya, sekarang kita ganti. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita cari. Untuk Y-nya sama dengan 0, berarti sini Y sama dengan 0. Maka nanti X plus 5Y sama dengan 12. X plus 5 dikali 0 sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12. Jadi di sini kalau Y-nya 0, X-nya 12. Kita tulis di sini. Berarti kita punya titik pertama 0,2,4 dan yang kedua ada 12,0. Setelah itu kita buat grafiknya. Grafiknya yang pertama kita punya titik 0,6, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sini. Yang kedua 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Kita tarik garis. Maaf, saya hapus dulu. Tarik garis yang lurus ya. Nanti kalian gambarnya harus pakai penggaris. Ya, seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti kalian pakai penggaris. Kemudian untuk ini adalah garis yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sini titiknya ada 0,24 dan 12,0. Kita lihat 0,2,4. Di sini ya kira-kira ya. X-nya 0, Y-nya 2,4 di sini. Kemudian 12,0, X-nya 12, Y-nya 0. Oke, di sini. Kita tarik garis terlebih dahulu. Jangan lupa di sini sumbu X, di sini sumbu Y tadi. Nah, ini untuk grafik yang kedua. Setelah itu kita gambar daerah penyelesaiannya, kita arsir. Berarti tadi untuk yang pertama yaitu lebih besar. Kalau lebih besar berarti ada di atas grafik. Kita arsir dulu yang pertama, diarsir.
arsir ya, berarti di atas grafik sini. Oke, ini sampai atas ya. Jadi ini sebenarnya panjang ini ya arsirannya. Kemudian untuk yang kedua juga lebih besar. Kalau lebih besar berarti juga ada di atas grafik. Untuk yang kedua ini. Ini sebenarnya tadi untuk grafik yang pertama juga sampai sini ya, karena ini saya gambarnya hanya sampai sini garisnya, tapi dia sebenarnya sampai sini juga ya. Jadi nanti untuk grafik pertama dan kedua daerah penyelesaiannya adalah yang ini ya, karena dia juga X nya lebih besar sama dengan 0, Y nya lebih besar sama dengan 0. Berarti di situ ada di kuadran pertama. Jadi di sini nanti daerah penyelesaiannya. Nah, jadi di atas ini ya nanti daerah penyelesaiannya. Yang saya arsir ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaian. Kalau disingkat DP. Kemudian untuk kita tahu, kan tadi langkah yang selanjutnya adalah tentukan titik-titiknya yang ada di grafik penyelesaian daerah penyelesaian. Sebenarnya di sini titiknya itu ada 3. Jadi ada di sini. Jadi di ujung-ujungnya nih yang kita tahu. Di sini ya, saya ganti warna dulu. Yang saya warnakan kuning ini daerah penyelesaiannya, titiknya. Ya tadi kan di sini 6 ya, di sini 6. Terus di sini ujung sini tengah, dan satu lagi ada di ujung sini ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada di ujung sini. Nah, jadi nanti di sini ada 3 daerah titik penyelesaiannya ya. Ini untuk grafiknya lebih jelas akan saya tampilkan sebagai berikut, seperti ini ya. Nah, ini untuk gambar yang pertama, yaitu tadi kan di sini ada 6x plus 3y lebih besar sama dengan 18. Berarti di sini tadi 6x plus 3y ya. Jadi di sini ada titik 6, di sini 0,6, di sini ada 3,0 ya untuk gambar yang pertama. Kemudian yang kedua ada x plus 5y lebih besar sama dengan 12. Tadi saya tulis dulu ya di sini ya. Jadinya adalah 6x plus 3y lebih besar sama dengan 18. Kemudian untuk yang kedua yaitu tadi ada x plus 5y lebih besar sama dengan 12 ya. Jadi di sini tadi kalau itu titiknya ada 0,2,4 sama 12,0. Nah, di sini kelihatan kan ya. Jadi di sini ada yang warna biru itu untuk pertidaksamaan yang pertama, warna oranye untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, keduanya kalau kita gabungkan menjadi warna merah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya daerah penyelesaiannya. Ini yang tadi saya gambar ya. Jadi lebih baiknya gambarnya kalau bagusnya seperti ini. Nah, di sini ada 3 ya titiknya ya. Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Di sini berarti ada, saya anggap titiknya itu ada A,
di sini B, di sini C. Nah, untuk A-nya itu sudah ketahuan di sini, berarti titik A-nya berapa di situ? A itu sama dengan X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6. Untuk B-nya kita belum tahu karena di sini adalah titik perpotongan. Untuk C-nya di sini berarti X-nya adalah 12, B-nya belum tahu ya. C-nya X-nya 12, Y-nya adalah 0, berarti 12,0. Nah, untuk kita tahu titik B-nya itu bagaimana? Untuk kita mengetahui titik B-nya, kita harus mengeliminasi di antara kedua pertidaksamaan ini. Jadi gimana eliminasinya? Untuk titik B-nya berarti tadi kita eliminasi dan substitusi ya. 6X plus 3Y sama dengan 18. Pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, X plus 5Y sama dengan 12. Caranya gimana kalau misalkan eliminasi dan substitusi? Kalau kita mau eliminasi X-nya terlebih dahulu, berarti kita samakan dulu koefisien X-nya. Yang atas 6, yang bawah 1, berarti kita harus mengalihkan yang bawah dengan 6. Berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 6. Jadinya di sini, jadi ini 6X plus 3Y sama dengan 18, yang bawah dikalikan 6 semua, berarti 6X plus 30Y sama dengan 72. Nah, karena tandanya sama-sama positif, berarti bisa kita kurang. 3 min 30 min 27Y sama dengan 18 kurang 72 min 54. Y-nya kita dapat min 54 dibagi min 27 sama dengan 2. Y-nya 2 kita sudah dapat, tinggal X-nya kita substitusikan, boleh ke salah satu persamaan, kita ambil yang bawah aja ya. Berarti X plus 5Y sama dengan 12. X plus 5 kali Y-nya udah dapat 2 kali 2 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dikurang 10, hasilnya 2. Nah, berarti X-nya kita udah dapat 2, Y-nya 2. Artinya titik B di sini adalah 2,2. Berarti kita sudah dapat ketiga titik ini. Tadi fungsi tujuannya adalah apa? Fungsi tujuan meminimumkan. Jadi di sini tadi ada 3.500 X ditambah 5.000 Y. Di sini X-nya dan Y-nya kalian ambil dari ketiga titik ini. Untuk titik A, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 6. Berarti nanti 3.500 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 6. 3.500 kali 0, 5.000 kali 6 adalah 30.000. Kemudian untuk yang B, berarti 3.500 dikali X-nya 2 ditambah 5.000 dikali Y-nya 2 sama dengan 3.500 dikali 2 adalah 7.000 ditambah 5.000 kali 2 adalah 10.000, berarti sama dengan 17.000. Terakhir untuk yang C, berarti X-nya diganti 12. 3.500 dikali 12 ditambah 5.000 dikali 0. Berarti hasilnya sama dengan 42.000. Nah, karena fungsinya tadi adalah meminimumkan,
Kita cari dari ketiga harga ini yang paling kecil, yaitu yang Rp17.000. Jadi tadi pertanyaannya adalah pengeluaran minimum, berarti pengeluaran minimumnya adalah Rp17.000. Nah, kalau ditanya berapa banyak untuk pengeluaran minimum tablet yang harus dikonsumsi anak tersebut, nah di sini ada tadi X itu adalah tablet 1, Y itu adalah tablet 2, berarti 2 butir tablet 1 dan 2 butir tablet 2. Oke, untuk contoh soal yang pertama seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, nanti kalian kerjakan sendiri. Di sini ada seorang pedagang buah menggunakan gerobak untuk menjual jeruk dan apel. Harga pembelian apel itu 15.000 tiap kilogram dan jeruk 10.000 tiap kilogram. Modalnya hanya 3 juta. Dan muatan gerobak tidak dapat melebihi 250 kg. Jika keuntungannya apel itu 3.000, jeruk itu 2.500, maka untuk memperoleh keuntungan tersebut sebesar mungkin pedagang harus menjual berapa kilogram apel dan berapa kilogram jeruk. Jadi yang ditanyakan adalah X dan Y-nya. Kenapa X dan Y-nya? Karena di sini subjeknya ya jeruk dan apel. Jadi kalian yang dimisalkan nanti adalah X dan Y-nya. Saya bantu sampai dengan membuat model matematikanya ya. Nah, di sini tadi saya bilang tadi untuk membuat model matematikanya, yang pertama tadi subjeknya ada jeruk, ada apel. Saya misalkan jeruk itu adalah X, saya misalkan apel itu adalah Y. Kemudian di sini ada harga beli, ada modal, terus ada muatan gerobaknya. Berarti di sini saya buat tabelnya, nanti ada jeruk itu X, apel itu Y, terus di sini ada harga, di sini ada muatan. Nah, di sini harganya jeruk itu adalah 10.000. Harganya apel adalah 15.000. Kelebihan nolnya 1. Oke, sudah. Kemudian untuk modalnya, berarti biaya yang dipunyai oleh pedagangnya itu adalah 3 juta. Nah, untuk muatannya yaitu tidak boleh melebihi 250 kg. Berarti di sini 250. Nah, di sini saya tulis muatannya karena dia tidak ada berapa jeruk, berapa apel, berarti di situ artinya di sini 1. Jadi nanti untuk model matematikanya kita baca ke bawah. Jadi ada 10.000 jeruk X ditambah 15.000 apel, 15.000 apel itu Y. Nah, karena dia memperoleh keuntungan sebesar mungkin, jadi memaksimalkan, artinya kita di sini tandanya harus kurang dari sama dengan berapa modalnya, yaitu 3 juta. Kemudian untuk muatannya, berarti 1X, artinya kita tulis X ditambah 1Y, Y tidak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan 250 kg. Jangan lupa tambahannya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan nolnya terlalu banyak, kalian bisa sederhanakan. Jadi ini bisa dicoret nolnya, coret nolnya, coret nolnya. Masih bisa lagi nih dibagi 5. 10 bagi 5 di sini 2, 15 bagi 5 di sini 3, 30 bagi 5 di sini 6. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan
ketidaksamaan yang sederhananya, yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini bisa ya. Jadi nanti kalian boleh pakai persamaan yang ini untuk menghitung di grafiknya. Kemudian untuk fungsi tujuannya, fungsi tujuan tadi adalah memaksimalkan keuntungan si apel dan si jeruk. Tadi jeruk itu X, berarti di sini 2500 X ditambah 3000 apel. Tadi jeruk itu X, berarti 2500 X ditambah apel itu Y ya, 3000 Y. Nah ini. Nah nanti coba kalian kerjakan sendiri untuk berapakah pedagang tersebut harus menjual apel dan jeruk, dan berapakah keuntungan maksimalnya, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan saya. Terima kasih, selamat mencoba, selamat mempelajari program linear dengan baik, dan semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum.